Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello bright people, jumpa lagi dengan saya Dimas P. Muharam. Di podcast kali ini saya mau memberikan semacam klarifikasi atau saran-saran khususnya buat para bright people yang sedang menyusun atau sedang berproses untuk mengisi aplikasi mendaftar beasiswa Australia World Scholarship atau AS di tahun 2023 ini. Karena sempat ada beberapa email atau beberapa message yang meminta untuk review essay atau supporting statement yang sudah ditulis. Nah, di podcast ini saya mau berikan beberapa saran buat teman-teman yang memerlukan review atau ya dicek-cek lah ya essay yang sudah ditulis itu apakah sudah on the track atau belum ya. Jadi simak podcast ini sampai habis ya. Dan buat kamu yang belum subscribe channel YouTube Dimas P. Muharam atau di Perantau Ilmu di Spotify atau Apple Podcast, cukup tahu aja sih. Gak bercanda. Oke. Jadi memang seingat saya memang dulu ketika membuat video-video itu mengenai panduan untuk membuat supporting statements, saya memang pernah bilang bahwa silakan kalau misalnya ada yang perlu review atau butuh input atau feedback dari esainya gitu ya. Dan ini juga setelah saya ngecek di YouTube ya, khususnya di YouTube analitik atau di analitiknya YouTube, itu ternyata sebulan terakhir ini ada peningkatan view untuk di video-video saya khususnya mengenai panduan untuk menulis supporting statements dari pertanyaan 1 sampai 4 itu ada peningkatan. Dan saya merasa ada tanggung jawab juga untuk memberikan saran-saran ini pada teman-teman yang sedang menyusun aplikasinya gitu ya. Yang pertama adalah saya mohon maaf kalau misalnya ada teman-teman yang ingin meminta review gitu, karena memang video-video itu kan sudah saya buat di tahun 2020. Sebentar, saya berangkat kapan sih? 2021 ya kalau nggak salah, 2021 dan awal 2022 kalau nggak salah. Jadi udah saya buat itu sebelum saya berangkat. Jadi sudah agak lama juga gitu loh. Dan memang salah satu tujuan kenapa saya itu buat video itu adalah ya ini itu untuk dokumentasi hal-hal yang saya ingat pada waktu itu. Jadi ketika misalnya ada teman-teman nih yang misalnya bertanya khususnya tentang beasiswa AS atau bagaimana pengalaman saya atau journey saya mendapatkan beasiswa itu dan kuliah di Australia, jadi saya gampang tinggal kasih aja linknya gitu ya. Karena memang ya kalau sudah lewat terus juga banyak kegiatan yang lain-lain, banyak hal-hal yang difikirkan yang lain, ya hal-hal itu udah lupa gitu loh. Jadi ketika misalnya dia minta review sekarang, saya most likely akan menolak dan saya bilang bahwa segala sesuatu yang saya bisa, yang ada dalam pemikiran saya sudah saya tuangkan di video-video itu. Jadi kalau misalnya sudah nonton, ya memang itu yang bisa saya kasih masukan gitu loh. Itu yang sebatas yang ini. Kalau misalnya minta reviewnya sekarang, malah bisa jadi less than apa yang saya tahu pada saat sebelumnya, karena sudah banyak yang lupa gitu loh. Jadi yang terbaik adalah nonton video itu. Dan kalau misalnya ada pertanyaan, tulis aja di kolom komentarnya gitu loh. Dan panduannya sudah ada di situ. Dan menurut saya sudah cukup detail ya. Sudah step by step banget, sudah saya jelaskan paragraf per paragraf, bagaimana cara untuk menyusun benang merahnya dan lain-lain. Jadi ya hal yang terbaik yang bisa saya lakukan adalah di dalam video itu, dan silahkan ditonton video sampai habis gitu. Kalau misalnya masih ada yang bingung, bisa ditanyakan di situ. Tetapi kalau untuk mengecek essay satu demi satu kayaknya agak kurang yakin juga gitu. Nah yang kedua, saya juga dapat kabarnya
aplikasi Tone itu agak berbeda ya. Kalau dulu itu kan ada dua ya, ada Oasis dan juga Additional Information Form. Kalau sekarang katanya cuma jadi satu ya. Coba teman-teman kalau misalnya lagi ikut beasiswa S-Tahun ini bisa komen bener atau enggak. Nah saya khawatir kalau pertanyaan udah agak beda, dan ternyata memang agak sedikit beda tapi intinya sama sih. Dan menurut saya video-video itu masih cukup relevan kalau misalnya teman-teman butuh panduan ya. Karena saya dapatkan itu juga, saya refer juga dari beberapa alumni-alumni yang lain gitu. Waktu itu ada Dr. Rian kalau nggak salah. Terus juga ada beberapa, saya banyak juga nonton video-video YouTube dari sharing dari alumni-alumni yang lain juga. Jadi apa yang saya sintesakan, apa yang saya pikirkan dan saya pahami ya ada dalam video itu teman-teman. Dan yang berikutnya ya tadi, yang terakhir adalah saya takut nggak kepegang karena kuliahnya itu cukup menyita banyak waktu, dan saya khawatir kalau misalnya nanti saya terima dan akhirnya nggak sesuai ekspektasi malah jadinya kurang ini. Dan menurut saya tetap lebih enak untuk ini ya, untuk dapat key pointnya aja dan teman-teman bisa menyusunnya sendiri ketimbang di review yang bisa jadi ketika saya mereview itu saya nggak dapet ininya, nggak dapet alur logiknya dan juga atau maksudnya teman-teman itu gitu. Jadi lebih baik karena teman-teman yang paling tahu mengenai diri teman-teman sendiri dan apa yang teman-teman ingin lakukan dalam perkuliahan nanti ya, lebih baik teman-teman itu langsung tulis aja dan tuangkan aja. Dan satu hal juga sih yang saya pelajari juga ketika membuat essay itu dulu, bahwa terlalu banyak referensi, terlalu banyak feedback tuh malah akhirnya akan jadi bingung sendiri. Ketimbang minta banyak review gitu, lebih baik ya cukup pahami poin-poin intinya saja gitu. Intinya kan adalah yang menjadi yang diharapkan dalam essay itu kan adalah originalitas. Lalu juga bagaimana teman-teman bisa memberikan benang merah antara diri teman-teman, personal teman-teman, track record teman-teman dengan perkuliahan yang ingin diambil dan what next gitu loh. Jadi di situ aja sebetulnya, nggak terlalu banyak, kan teman-teman sudah tahu apa yang harus teman-teman tulis. Karena kalau misalnya enaknya di situ ya, karena kita tinggal jujur gitu ya, menuangkan apa yang kita tahu, apa yang kita pernah alami, ya udah kita akan mengalir aja gitu, nggak perlu ada sesuatu yang di make up atau dibuat-buat gitu ya. Itu teman-teman. Jadi sekali lagi saya mohon maaf kalau misalnya ada yang request untuk mereview essay-nya, saya mungkin belum bisa gitu ya untuk memenuhi itu, tetapi yang jelas saya akan doakan dengan seluruh hati agar teman-teman mendapatkan hasil yang terbaik, agar niat baik teman-teman untuk melanjutkan kuliah dengan alasan-alasan yang seperti sudah saya sampaikan di podcast sebelumnya itu bisa mendapatkan hasil yang terbaik atau mendapatkan output yang memang diharapkan oleh teman-teman semua gitu ya. Dan juga nanti bisa bermanfaat bagi karir pribadi, keluarga, dan juga masyarakat banyak juga, dan juga pasti bangsa dan negara ya. Itu jadi sukses buat teman-teman semua, semangat buat yang masih nyusun, dan buat yang ini nggak perlu khawatir ya. Saya juga nanti berikutnya mungkin saya akan ulangi lagi beberapa tips-tips yang saya dengar dan juga hasil diskusi dengan beberapa teman-teman sejauh ini. Karena kan saya juga banyak juga tuh ngobrol dengan para alumni, para awardee juga, terus juga hasil dari kontemplasi saya sendiri juga. Jadi mungkin bisa bermanfaat berikutnya. Jadi tunggu podcast saya berikutnya. Meskipun ini cuma audio aja, tapi bisa teman-teman nikmati di YouTube saya di channel Dimas P. Muharram, atau di Spotify atau Apple Podcast dengan cari aja Perantau Ilmu. Jangan lupa di subscribe agar langsung dapat update terbaru dari saya. Dan ini saya buat lebih nyaman juga, saya biasa update mungkin tiap hari karena gak perlu mikirin videonya, cukup rekam suara, dan teman-teman kita juga bisa tetap diskusi di kolom komentar ya. Oke, thank you. Dimas is signing out and see ya.